Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan malam hari ini untuk waktu dan kesempatan yang kita boleh pakai untuk menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang sudah menolong kita, memberkati kita dalam setiap aktivitas kita. Firman Tuhan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata, di manakah Allahmu? Puji Tuhan Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, karena kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan dalam kehidupan kita. Mari kita mengagungkan Dia, memuliakan Dia. Waktu untuk kita pakai untuk menyembah Tuhan dari Kemenangan Iman nomor 90, Jam Sembahyang. Kita menyanyikan 2 ayat saja. Kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu ya Bapa, karena Engkau sudah memimpin, memelihara kami dan memberkati kami. Kami bersyukur kalau pada saat ini ya Tuhan, kami masih memiliki waktu untuk menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan.
Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terlebih dahulu kami mengaku akan semua kelemahan dan dosa, baik melalui pikiran, perkataan, hati, bahkan tindakan kami. Ampuni kami Tuhan, sucikan kami. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, sertai ibadah kami dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus baik dan Dia sangat baik, menolong kita, memberkati kita. Hanya pujian dan hormat yang layak kita berikan kepada Tuhan. Kita kembali memuji Tuhan dari Kemenangan Iman nomor 157. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kemenangan Iman nomor 27, ku berdiri atas firman-Mu. Ku berdiri atas firman-Mu yang diberi sejak dulu kala, dari zaman purba dicinta, dihargai tidak terhingga. Ku berdiri atas firman-Mu meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu. Ku berdiri atas firman-Mu. Sabda yang suci serta benar, sentiasa terang bagai pelita, dengan kemuliaan yang besar. Ku berdiri atas firman-Mu meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang kami pakai. Kami akan membaca firman, merenungkannya. Mari kiranya Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami pribadi lepas pribadi, sehingga ketika kami membaca, maka kami merenungkan firman ya Tuhan, kami diberikan hikmat untuk mengerti, memahami, dan terlebih lagi Tuhan, kami diberikan hati rela untuk melakukan firman Tuhan. Urapilah hamba-Mu yang Kau pakai jadi saluran berkat pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan di dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-20. Saya akan baca untuk kita dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Kemenangan atas Moab dan Amon akhir pemerintahan Yosafat.
Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosabat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang yang memberitahukan Yosabat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau merintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel, dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus namamu. Kata mereka, bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami." Ayat yang ke-10, "Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka masuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Ayat ke-13, "Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka." Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, hari-hari ini kita banyak mendengar, bahkan melihat situasi pada saat ini yang mungkin menjadi satu hal yang mengkhawatirkan juga dalam kehidupan kita, di mana kesulitan mulai muncul lagi secara khusus karena adanya COVID yang kita dengar pada saat masa-masa sekarang ini. Nah, apa yang terjadi dalam kehidupan kita pada masa-masa ini? Kita tahu bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar atas kehendak daripada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, dari pembacaan kita tadi dari 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-30 secara khusus, tapi saya sudah membaca untuk kita dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Ini mengajarkan atau mengajak kita untuk melihat dengan tema menang di masa sulit, ya, dalam masa sulit atau dalam masa-masa sekarang sedang apa yang kita hadapi. Mungkin rasa takut, rasa getir dalam menghadapi situasi, mendengar kiri kanan tetangga dan lain sebagainya. Tapi mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, secara khusus bagaimana Yosafat, ya, sebagai seorang yang dipakai oleh Tuhan, oleh Allah untuk memimpin dalam masa ini, dalam situasi yang sedang dihadapi di sini. Kita melihat bagaimana seluruh kehidupan pada masa sekarang ini juga mengalami namanya dampak yang sedang terjadi. Kalau kita melihat dalam masa sekarang juga ada polarisasi ekonomi yang melanda seluruh dunia, sehingga banyak bisnis juga yang jatuh. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap berserah hanya kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita mampu menghadapi masa-masa yang sulit atau masa-masa saat ini? Kita akan belajar dari Raja Yosafat, dari pembacaan kita tadi, bagaimana Yosafat berhadapan dengan masalah yang cukup besar, ya. Masalah yang cukup besar, bagaimana ia mengalami ancaman dari beberapa sisi, dari musuh-musuhnya, dan itu merupakan suatu hal yang bukan gampang bagi Yosafat.
Tapi kita melihat bagaimana Yosafat juga bisa keluar dari masalah itu dan dia bisa menang. Kita pun demikian dalam menghadapi segala kesulitan dalam hidup ini. Dan mari kita melihat bagaimana yang dilakukan oleh Yosafat, bagaimana mereka akhirnya dia bisa menang dan keluar dari masalah itu. Yang pertama kita melihat dari ayat yang ketiga, di sini mengatakan kepada kita, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Nah, ini yang pertama yang kita lihat. Ketika Yosafat mendengar bahwa begitu banyak sepasukan orang Meonim ya datang untuk melawan Yosafat. Ini bukan satu kelompok, tapi ini menyerupakan tiga kelompok dan datang dengan waktu yang bersamaan. Dan disinilah kita melihat bagaimana Yosafat sebagai seorang yang dipakai oleh Tuhan. Dan Yosafat melakukan satu sikap atau tindakan. Dia tidak lari dari masalah itu, tapi yang dia lakukan adalah dia datang kepada Tuhan. Ya. Yang pertama mengajarkan kepada kita bahwa Yosafat mendengar semua itu, dia tidak menjadi putus asa. Ya, dia datang mencari Tuhan yang pertama ya, dia datang mencari Tuhan. Jadi apa yang dialami oleh kita sebagai manusia suatu hal yang wajar ketika kita menghadapi masalah, ketika kita mendengar segala situasi di sekeliling kita. Satu hal yang wajar ketika kita merasa takut, kita merasa getir, tapi percayalah bagaimana Tuhan akan menolong dan memimpin kita. Dari apa yang dialami oleh Yosafat di sini, Yosafat memilih yang terbaik, yaitu dia datang kepada Tuhan, dia mencari Tuhan, dia mencari kepada Allah sumber pertolongan. Dia tahu hanya Tuhan yang dapat menolong dia, dia mengajarkan dia untuk keluar dari masalah. Dia tidak berpikir dengan cara manusia, mungkin manusia lebih banyak berpikir kalau dengan banyaknya orang bisa, tetapi Yosafat memilih untuk lebih mencari kepada Tuhan karena dia tahu bahwa Tuhan sanggup menolong. Kadangkala Tuhan mengizinkan kita untuk menghadapi atau mengalami dalam hidup kita ini keadaan yang tidak kita harapkan, tidak kita inginkan. Namun semua itu mengajarkan kepada kita agar kita lebih lagi mencari Tuhan, lebih lagi berfokus hanya kepada Tuhan, mencari hanya Tuhan saja. Tuhan adalah tempat yang paling tepat untuk kita. Tuhan adalah tempat pertolongan kita. Tuhan adalah tempat perlindungan kita dalam menghadapi kesesakan, dalam menghadapi apa saja dalam hidup ini. Hanya Tuhanlah yang dapat memberikan jalan keluar dan memberikan kemenangan kepada kita. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Yosafat dalam bagian ini adalah ayatnya yang ke-9. Di sini mengatakan ayat yang ke-9, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Hal yang kedua di sini, kita melihat ini merupakan satu hal yang diserukan oleh Yosafat kepada Allah, dan dia tahu bahwa dia harus terus-menerus meminta dan memohon kepada Tuhan. Dalam arti kata, tidak berputus asa. Situasi yang sangat berat apapun, dia tidak putus asa, tapi terus mencari Tuhan. Apapun yang terjadi, kita harus tetap percaya kepada Tuhan, tetap percaya mengandalkan Tuhan yang dapat menolong kita, karena hanya Tuhan jawaban dari setiap masalah yang kita hadapi. Kita tidak boleh putus asa ketika kita belum menerima pemulihan, belum menerima seperti jawaban yang kita minta kepada Tuhan. Kita tidak boleh putus asa, namun terus berharap, terus percaya hanya kepada Tuhan, dan percaya sepenuhnya bahwa Tuhan pasti menjawab tepat pada waktu Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita belajar dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang Yosafat, bagaimana dia menang atas masalah yang sedang dihadapinya, dan dia bisa keluar atas semua ini. Itu semata-mata karena dia mempercayai Tuhan, dia mencari Tuhan, kemudian dia tidak putus asa dengan semua keadaan yang sedang dihadapi. Dan hal yang ketiga,
Ayatnya yang ke-12 di sana menyatakan, "Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka karena kami tidak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Nah, dalam bagian ini mengingatkan kepada kita bahwa Yosafat mengatakan bahwa tetap fokus hanya kepada Tuhan, hanya berpusat kepada Tuhan. Jadi sungguh-sungguh hanya menyerahkan hanya kepada Tuhan. Tidak berfokus pada masalah yang sedang dihadapi, tidak berpikir kepada situasi yang sedang dihadapi, tapi tetap mengandalkan Tuhan, memandang kepada Tuhan yang pastinya memberi jawaban, menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Dan kita tidak boleh fokus saja dengan persoalan yang kita hadapi atau keadaan yang ada di sekitar kita, tapi mari kita memandang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan sebagai penolong, sebagai pelindung dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam bagian ini mengingatkan kepada kita di dalam menghadapi keadaan sulit, keadaan apapun yang sedang kita hadapi pada masa sekarang ini, jangan kita terkecoh dengan tipu muslihat iblis yang berusaha untuk menjatuhkan kita sebagai anak-anak kita, anak-anak Tuhan maksud saya ya. Mari kita tetap teguh dengan iman kita, mari kita tetap mengandalkan Tuhan, mari kita tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, karena Dia adalah penolong kita, sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mari kita tetap mencari Tuhan di dalam setiap masalah yang kita hadapi, andalkan Dia. Jangan mencari pertolongan dengan manusia, tapi carilah pertolongan dengan Tuhan, karena Tuhan adalah pertolongan yang tepat bagi kita dalam menghadapi segala situasi. Janganlah tetap putus asa, maksud saya jangan putus asa dalam menghadapi kesulitan ketika mungkin dalam pemikiran kita sepertinya Tuhan tidak menjawab, tapi tetaplah berdoa, tetaplah berserah, tetaplah berseru kepada Tuhan, karena Dia akan menjawab tepat pada waktunya. Tuhan selalu mendengar doa kita dan Tuhan selalu menjawab setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengar pada saat malam hari ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh terus menguatkan, meneguhkan kami Tuhan di dalam menghadapi segala situasi, tantangan hidup yang Tuhan izinkan kami alami. Ajar kami untuk senantiasa mencari Engkau sebagai penolong dalam kehidupan kami. Dan teguhkan hati kami untuk tetap percaya sepenuhnya hanya kepadamu Tuhan Yesus. Hanya memandang kepada Tuhan Yesus saja, agar kami tidak memandang kepada keadaan di sekitar kami, namun percaya sepenuhnya dan berserah hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, Pak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, dan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan pada malam hari ini, mari kita memberikan persembahan. Kita memuji Tuhan dari Kemenangan Iman nomor 84. Kemenangan Iman 84, laksana sungai yang mengalir. Harap hanya pada Tuhan, janjinya yang senantiasa diberikan kepada kita. Kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Damai dan sentosa dari Allahku, yang laksana sungai yang mengalir terus. Damai yang sempurna dan mulialah, makin mengalirlah, makin dalamnya. Haraplah Allah, janjinya teguh, berkatnya berlimpah, damainya penuh. Dalam tangan Tuhan ku dilindungkan, musuh dijauhkan, takut hilanglah. Sibuk dan keberatan tak mengganggulah, karena ku terlindung dalam tangannya. Haraplah Allah, janjinya teguh, berkatnya berlimpah, damainya penuh. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa menyerahkan untuk setiap pergumulan dalam kelompok doa kita masing-masing. Tiap pergumulan yang kita hadapi,
dalam persoalan kita hadapi, tetaplah percaya sebagaimana firman Tuhan. Kita belajar dari Yosafat, ketika dia menghadapi kesulitan, ketika dia tahu ada masalah, dia mencari Tuhan. Dia tidak berputus asa dan hanya berpusat kepada Tuhan yang tentunya memberikan pertolongan. Dan mari kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, mempercayakan Dia sepenuhnya untuk mengambil alih setiap persoalan yang kita hadapi dalam hidup. Kita akan berdoa bersama-sama dan saya akan pimpin kita dalam doa, dan silakan untuk setiap kelompok berdoa di dalam kelompoknya masing-masing dalam pergumulan yang sudah disampaikan oleh setiap keluarga. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena pada saat ini ya Tuhan, waktu yang Engkau berikan bagi kami untuk boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau, dan terlebih lagi Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur karena kami tahu kami boleh ada saat ini semua oleh karena anugerah-Mu. Kami boleh menikmati kehidupan juga semua oleh karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami bersyukur kalau pada saat ini ya juga Tuhan, kami boleh menyisihkan sebagian kecil dari apa yang Engkau berikan bagi kami. Berkatilah persembahan yang sudah diberikan, dan berkatilah setiap anak-anak-Mu yang sudah memberi, bahkan yang belum sempat memberi, Tuhan juga memberkati. Berkatilah yang ada pada kami, beri hikmat bagi kami Tuhan untuk dapat mengelola berkat Tuhan. Dan bimbinglah kami setiap hari, setiap waktu, dalam apapun yang kami buat, biarlah kami senantiasa memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk seluruh jemaat-Mu ya Tuhan dalam setiap pergumulan mereka. Kami berdoa bagi mereka yang dalam keadaan sakit, baik yang terbaring di rumah sakit, bahkan terbaring di rumah masing-masing, yang sudah sekian tahun dalam penderitaan, dalam kelemahan tubuh. Kami minta belas kasihan Tuhan, agar di dalam nama Yesus yang berkuasa itu Tuhan, dengan bilur-bilur Engkau jamah tubuh mereka yang lemah dan sakit, sehingga di dalam nama Yesus mereka boleh disembuhkan. Tuhan, beri kekuatan bagi mereka, beri penghiburan bagi mereka Tuhan, beri sukacita walaupun dalam keadaan lemah karena sakit, namun sukacita Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Jemaat Tuhan dalam pekerjaan mereka, Engkau juga memberkati setiap anak-anak kami dalam pendidikan, baik dari PAUD bahkan sampai perguruan tinggi. Tuhan tolong mereka, Tuhan berikan hikmat, akal budi, kepintaran, agar anak-anak kami boleh berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan dalam setiap pekerjaan mereka, dan profesi mereka masing-masing Tuhan memberkati, agar Tuhan terus menuntun, agar setiap anak-anak-Mu Tuhan dapat melakukan setiap pekerjaan mereka dengan penuh takut akan Engkau. Terima kasih Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu, dan kami percaya bahwa Tuhan sudah mendengar doa kami dan pasti menjawab tepat pada waktunya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, demikianlah untuk doa kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.